Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Adik-adik, kembali kita bertemu kembali dalam kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan dilayani oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak GKP Cikampek. Kakak sebagai pelayan liturgi, Kak Puji, ada Kantoria Kak Anita, ada Kantoria Kak Kristia, dan pemain musik oleh Kak Hengki. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian pagi hari ini, adik-adik terlebih dahulu simak dan ikuti ya tayangan berikut. Nah, adik-adik tadi sudah ditayangkan ya. Jadi adik-adik pada pagi hari ini harus tetap berpakaian rapi, duduk yang manis, karena kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kasih. Sekali lagi. Adik-adik,
pada pagi hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana adalah puncak kesengsaraan Tuhan Yesus. Makanya liturgi yang kita gunakan adalah warna hitam, melambangkan kedukaan. Nah, adik-adik, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Kita akan menaikkan doa syukur. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah diberikan kesehatan. Terlebih kami boleh mengikuti ibadah secara online untuk merayakan Jumat Agung pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami, dan kiranya kebaktian ini boleh Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menaikkan doa syukur ya. Sekarang kita akan juga menaikkan pujian syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Nah, sekarang kakak ajak untuk adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian Bahasa Cinta. Adik-adik, tadi dikatakan ajarilah kami bahasa cintamu. Benar ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah begitu cintanya sama kita, sehingga mengorbankan nyawanya di kayu salib. Nah adik-adik, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita juga akan menerima berkat berupa firman Tuhan. Nah, adik-adik persiapkan Alkitabnya, tetap dengan sikap yang baik. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menaikkan pujian. Mari Tuhan berfirmanlah.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak, kita akan membukanya dalam doa yang akan dibawakan oleh kakak Sarce. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena pada hari ini ya Tuhan, di hari Jumat Agung, kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan di keluarga kami masing-masing untuk beribadah ya Tuhan, berkebaktian pada Jumat Agung ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan cerita tentang kematian-Mu ya Tuhan. Mari kiranya Engkau bersama-sama dengan anak-anak kami ya Tuhan, hadir di dalam belajar tentang firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan yang penuh kerinduan mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah, kini kita akan membuka Alkitab kita. Bahan Alkitab kita kali ini adalah dari Matius 27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-60. Matius pasal yang ke-57, pasal yang ke-27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-60. Untuk anak-anak balita yang mungkin belum bisa membaca, nanti tolong papa mamanya dampingi sehingga anak-anak bisa mengikuti dalam membacanya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi ini, kalian tadi telah membaca Alkitab ya, yang diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan 60. Nah, di kelas madya dan pra-remaja ini, Bumin akan menyampaikan kisah tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, adik-adik, pada suatu malam menjelang malam, ada seorang yang bernama Yusuf. Di sini disebutkan Yusuf dari Arimatea. Nah, di kalangan orang Yahudi, tentu nama-nama ini adalah nama yang biasa digunakan. Seperti kalau di kita ya, di Indonesia ini, ada misalnya nama Agus,
Ada namanya misalnya nama Ujang. Ada juga namanya misalnya Butet. Nah, itu menunjukkan dari daerah mana. Agus dari Karawang misalnya. Nah, begitu pula dengan kisah yang tadi dibacakan dari Injil Matius ini. Yusuf dari Arimatea. Nah, siapakah Yusuf ini? Nah, adik-adik, Yusuf dari Arimatea ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus juga. Ya. Ia adalah seorang murid yang sangat mengasihi Yesus. Ia juga adalah seorang pejabat. Ya. Ia menjadi seorang majelis besar yang juga disebut dengan Sanhedrin. Ya. Selain itu, Yusuf dari Arimatea ini adalah orang kaya. Ia memiliki banyak tanah, sehingga ketika ia tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati disalib, maka dengan segera Yusuf datang menemui Pilatus. Ya. Dia langsung meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus untuk diurus olehnya. Setelah ia mendapat persetujuan dari Pilatus, lalu mayat Tuhan Yesus diturunkan. Ia membawanya. Kemudian diberinyalah kain lenan yang putih. Kain lenan itu harganya mahal sekali adik-adik. Selain itu juga Yusuf dengan telatennya meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah yang tentunya juga tidak murah harganya. Ia dengan begitu baik membungkus mayat Yesus dengan kain yang berharga mahal tersebut. Lalu setelah itu Yusuf membawanya ke tanah miliknya. Untuk apa? Untuk dikuburkan. Tapi dikuburkannya tentu tidak seperti sekarang ini ya. Yusuf ini menyediakan suatu tempat yang merupakan seperti gua gitu ya. Jadi setelah mayat Yesus dimasukkan, lalu ditutup dengan batu besar. Nah, adik-adik, begitu Yusuf mengasihi Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar yang terbaik. Ia rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mau berbuat seperti Yusuf dari Arimatea itu? Tentu harus ya. Nah, adik-adik juga harus mau berkorban untuk mengasihi teman-teman. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ketika temanmu sedang mendapat kesulitan, ketika temanmu sedang mendapatkan musibah misalnya, nah adik-adik harus cepat tanggap ya, dengan cara menolongnya, membantunya, dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan adik-adik semua. Jadi adik-adik mau berkorban untuk orang yang adik-adik kasihi. Selain itu,
ketika adik-adik menginginkan sesuatu nih ya, aduh, padahal gimana ya, saya harus merengek-rengek gitu ke mama papa, harus menangis keras-keras gitu untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Tentu tidak ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, adik-adik tentu harus berusaha. Berupaya dulu sendiri. Misalnya adik-adik menginginkan sepeda contohnya ya, meskipun memang nanti dibantu oleh orang tua misalnya, tapi tidak ada salahnya adik-adik juga mulai menabung misalnya, ya, untuk mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Nah, semua itu tentu memerlukan pengorbanan. Nah, jadi demikian ya adik-adik cerita pada sekolah minggu dalam rangka Jumat Agung ini. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, serta apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Kiranya dengan firman yang sudah kalian dengar tadi, semuanya boleh kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa melalui cerita atau kisah Alkitab ini kami banyak belajar dari seorang tokoh dan juga adalah salah satu dari murid-Mu, yakni Yusuf dari Arimatea. Tuhan, kiranya juga kami mau dibentuk untuk menjadi orang yang selalu mengasihi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Tentang siapa tadi? Iya, betul, tentang Yusuf dari Arimatea yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik ya. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi teman-teman kita juga. Itu sama halnya dengan mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti akan dibawa sama mama papa ke gereja untuk diberikan persembahan ke gereja. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, untuk ayat Alkitab pengantar persembahan, kakak bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, selain kita mempersembahkan berkat Tuhan, kita juga akan mempersembahkan pujian, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
kita akan membawa persembahan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh mempersembahkan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Tuhan kiranya senantiasa memberikan setiap hari kepada kedua orang tua kami untuk senantiasa bijaksana dalam mendidik kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan kepandaian kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Herianto Papahan sebagai gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pendeta kami beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami mau serahkan doa kami ini semuanya hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan dengan kita menaikkan pujian berkat dari Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam
selamat Jumat Agung. Adik-adik tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam pandemi. Tuhan memberkati.